dengan paradigma kebijakan Prabowo yang lebih pro distribusi kesejahteraan, gitu ya, kita bisa menyebutnya seperti itu karena pada rapat kabinet perdana kan dia menyebut soal amanah dari konstitusi yang mensejahterakan rakyat. Ini kan ya, jelas akan berbenturan dengan kepentingan para oligarki yang sangat rakus melakukan akumulasi kapital. Tetapi ini nggak mudah ya mempertemukan titik temu itu. Walaupun kita tahu pasti nggak mungkin para Taipan ini kemudian mengambil jalan keras gitu. Dan mereka ini kan biasanya kalau sangat sabar nih, dia tahu ada siklus 5 tahunan dan orang juga banyak menduga-duga ini bagian dari semacam sinyal bahwa mereka ini ya sedang mempersiapkan Gibran untuk presiden berikutnya. Pada akhirnya kita mesti, atau paling nggak saya harus terangkan bahwa akan ada semacam ketegangan antara akumulasi dan tuntutan distribusi itu. Dan rejim Prabowo atau pemerintahan Pak Prabowo, kabinet Prabowo harusnya memahami itu. Sinyal Prabowo tentang kerakyatan terus-menerus. Sementara proses akumulasi kapital itu pasti akan mengalami gangguan berdasarkan prinsip distribusi first itu, bukan akumulasi first. Jadi keadilan sosial akan mendahului kepentingan korporasi, kira-kira begitu yang terjadi. Nah, ini sebetulnya betul-betul bagus karena Indonesia memang didesain untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam semua aspek kegiatan masyarakat dan kegiatan politik atau kegiatan ekonomi. Dan ini sebetulnya dua ciri dari politik kita tuh, yaitu menginginkan ada kemakmuran karena harus mendistribusikannya menurut perintah konstitusi, yaitu pelihara fakir miskin, artinya jangan ada ketegangan, kesenjangan tuh. Jadi kita cukup dengan sinyal itu mulai merumuskan bahwa Prabowo memang diam-diam atau secara implisit menginginkan ada pengendalian ulang terhadap aktivitas modal. Itu aja pesannya tuh. Dan sebaliknya modal ingin ada semacam kejelasan apakah investasi yang kita tanamkan secara masif di era Jokowi itu punya masa depan atau tidak. Jadi kira-kira itu pesan yang bisa kita tangkap dari pertemuan antara Lipo Group dan Pak Jokowi itu. Bahwa Pak Jokowi kemudian memposting itu ya tentu daripada bocor ke publik diam-diam, maka seolah-olah diberi kesan bahwa ya ini ada pertemuan antara ya dua keluarga mungkin, atau Pak Jokowi masih ingin memberi sinyal bahwa grip Jokowi terhadap oligarki masih ada, atau sebaliknya justru bahwa oligarki lagi nagih pada Jokowi tentang semua hal yang gagal karena perjanjian-perjanjian di balik layar itu akhirnya mulai terlihat tidak bisa diteruskan di era Pak Prabowo tuh. Sementara Pak Jokowi punya agen, nah ya sebetulnya agen, yaitu Gibran di kabinet Pak Prabowo. Apakah juga pertemuan itu memberi sinyal bahwa pesan-pesan dari oligarki ini harus tiba pada Pak Prabowo melalui Jokowi yang akan dilanjutkan pesan itu pada agennya, pada anaknya yang adalah wakil presiden? Itu tanda tanya yang dengan mudah kita jawab.